Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Makhluk macam apa ini? Cao Yusheng dan yang lainnya berlari, menatap kedua tubuh yang compang-camping itu. Ketika kabut abu-abu tersebar, mereka bisa melihat baju besi perunggu di tubuh mereka, serta tombak yang tertutup karat hijau yang tampak sangat kuno, seolah-olah mereka berjalan dari masa lalu yang tak berujung. Surga, makhluk macam apa ini? Bagaimana ia bisa memiliki perasaan kuno seperti ini? Tampaknya seolah-olah itu berasal dari era besar terakhir. Jenis perasaan ini sangat aneh, membuat orang merasa seolah-olah apa yang mereka hadapi adalah bagian dari sejarah dan bukan dua makhluk. Ada akumulasi waktu yang berlalu, dan terlebih lagi jenis kesuraman besar yang tak terlukiskan. Kamu seharusnya tidak membunuh kami. Tiba-tiba, salah satu dari mereka dengan lemah membuka mulut mereka. Tidak ada aura kehidupan atau fluktuasi spiritual. Namun, kata-kata ini diludahkan dengan susah payah. Aou, kelinci kecil itu melompat sangat cepat, berteriak keluar dan segera menghilang. Dia benar-benar ketakutan. Sebenarnya masih bisa berbicara, ini benar-benar aneh. Kata si kecil gemuk. Dia cukup berani, berjongkok untuk mempelajarinya dengan cermat, ingin mempelajarinya. Si Hao cukup senang karena kedua makhluk ini terlihat berbeda darinya. Kalau tidak, dia akan merasa sangat tidak nyaman di dalam, seolah-olah dia bunuh diri. Makhluk itu kemudian berhenti bergerak, tidak lagi berbicara. Jalan sudah rusak, mencapai ujungnya, semuanya tidak ada lagi. Begitu kelinci kecil itu kembali, mayat lainnya tiba-tiba membuka mulutnya dengan lemah, membuatnya sangat ketakutan sehingga dia melompat lurus ke atas. Dengan suara Sou, dia bergegas di belakang punggung King Yi. Kamu menakuti kelinci ini sampai mati. Tidak bisakah kalian berdua berbicara bersama? Mengapa Anda harus pergi satu demi satu hanya untuk menakut-nakuti orang lain? Dia sangat marah. Kabut abu-abu tersebar. Kedua mayat itu berubah menjadi bubuk halus. Tidak ada daging atau darah karena mereka tersebar seperti asap ke udara tipis. Terlepas dari ini, armor perunggu tubuh mereka dan tombak besar juga terbelah inci demi inci, berubah menjadi pecahan perunggu. Seolah-olah mereka telah mengalami puluhan juta tahun. Di bawah tahun-tahun tanpa akhir dan aliran waktu, tidak ada yang bisa eksis selamanya. Semuanya berakhir dengan kehancuran. Si Hao bergegas ke langit. Tombak di tangannya terpotong keluar, membuat lampu kuno itu terdistorsi dan kemudian menyebar menjadi kabut, menghilang dari tempat ini. Apa sebenarnya ini? Apa maksud kedua makhluk itu ketika mereka mengucapkan kata-kata itu? Si Hao mengerutkan kening. Dia bisa menyebut mereka sejenis hukum alam, tetapi mereka jelas memiliki tubuh fisik yang sebenarnya. Setelah pertempuran, setelah mereka terbunuh, baru kemudian mereka perlahan-lahan menyebar. Mereka seperti mayat yang telah disegel dalam peti mati kuno untuk waktu yang sangat lama. Mereka sangat hidup pada awalnya, tetapi begitu waktu berlalu, mereka dengan cepat membusuk dan tidak ada lagi, karena mereka telah lama terhapus di sepanjang sungai waktu yang tak berujung. Kata Cao Yusheng. Kamu benar-benar jahat. Mengapa Anda memahami hal-hal ini? Perbandingan macam apa yang kamu buat? Kata kelinci kecil. Ketika si Hao mendengar ini, dia terkejut. Dari mana mereka berasal? Apakah mereka benar-benar mayat dari era agung kuno abadi? Mengapa mereka selalu muncul seperti ini,
melakukan intervensi semacam ini dengan kekuatan gelap seperti itu? Juga, mengapa hanya mengirim monster dengan kekuatan yang sama sepertiku? Dia memiliki banyak pertanyaan, menyebabkan dia mengerutkan kening. Mereka bukan mayat dari bawah tanah. King Yi mengerutkan kening. Api hijau melilitnya, dan kemudian untayan melompat keluar, menunjuk ke suatu arah. Mereka mengikutinya, tiba di luar 3.000 jalur batu biru. Nyala api tiba-tiba membakar kehampaan, mendistorsi langit dan bumi. Kesenjangan besar yang mengerikan muncul di sana. Pikiran mereka bergetar. Mereka melihat ke dalam, tetapi tidak ada apa-apa. Api bulan hijau menahan diri, tidak lagi muncul. Sementara itu, retakan itu perlahan menutup, menghilang. Itu datang dari kehampaan dan bukan dari bawah tanah. Hal-hal ini terlalu menakutkan. Batu mencolok ilahi berkata, setiap orang sebanding dengan Si Hao dalam kekuatan, jadi jika sekelompok dari mereka keluar, bukankah seluruh dunia ini akan dilemparkan ke dalam kekacauan? Memikirkannya saja sudah membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Seutas energi abadi yang samar di sekitar tubuh, aku merasa langkah itu tidak jauh. Si Hao ingin berkultivasi dalam isolasi lagi. Seutas energi abadi yang tidak jelas tiba-tiba muncul setelah pertempuran ini, berputar-putar di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak menyendiri dan transenden. Kekuatan bertarungnya jelas meningkat. Benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar akan berhasil. Kelinci kecil itu menggembungkan pipinya dan menatap dengan mata merahnya yang besar, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya ada yang tidak beres. Cao Yusheng berbicara. Dia jelas mengerti sedikit lebih. Ini benar-benar tidak menguntungkan. Saya telah melihat jenis rekaman ini dari buku tulang berharga yang langka. Jenis adegan ini sepertinya tidak bagus sama sekali. King Yi mengangguk, mengungkapkan ekspresi aneh. Mengapa? Shi Hao terkejut. Dia tiba-tiba tiba di pintu, akan mengambil langkah itu untuk menyelesaikan transformasi dan evolusi yang sebenarnya, namun dia malah mendengar kata-kata ini. Energi abadi cukup istimewa. Setelah dipahami, itu akan menyembur sekaligus dan mengelilingi tubuh, dan tidak menjadi tidak jelas seperti ini. Kata Cao Yusheng. Di era yang hebat ini, hukum alam dunia berubah. Setiap orang akan mencapai akhir hidup mereka, tidak ada yang bisa hidup abadi. Demikian pula, sangat sulit bagi seseorang untuk mengambil langkah itu juga. Jenis rekaman ini, jenis legenda ini, semuanya berasal dari zaman besar terakhir, hal-hal yang dipelajari dan dipahami oleh generasi selanjutnya dari penggalian reruntuhan sejarah. Kenapa kasusnya seperti ini? Mungkinkah dikatakan bahwa akan sangat sulit bagi saya untuk berhasil? Si Hao mengerutkan kening. Berdasarkan apa yang dikatakan buku tulang, penampilan energi abadi yang tidak jelas hanya bisa berarti satu hal, dan itu adalah jalan yang dia ambil terlalu luar biasa, terlalu sulit, tidak mungkin untuk mencapai ujung yang lain. Itu karena bahkan jika mereka terus menempuh jalan ini, akan sangat sulit untuk memadatkan energi abadi yang sebenarnya, kemungkinan besar membuang nyawa seseorang di sepanjang jalan. Ketika Si Hao mendengar ini, dia tetap diam untuk waktu yang lama. Mungkinkah dia sudah mencapai ujung jalan ini, tidak dapat melangkah lebih jauh? Itu hanya mengatakan bahwa jalannya terlalu sulit, sulit untuk dilalui. Itu tidak berarti bahwa seseorang dijamin akan gagal, kan? Si Hao bertanya. Memang. King Yi menghela nafas. Dari apa yang tercatat, peluang untuk berhasil sangat kecil, mustahil untuk berhasil. Jika dia melanjutkan, itu akan mengakibatkan kematian tubuh dan Dao.
Saya akan berhasil. Keyakinan Si Hao tegas. Jangan terburu-buru mencobanya. Mungkin ada masalah besar, kata Qingyi. Ini adalah sesuatu yang tertinggal dari Immortal Ancient, kesimpulan dari pendahulu mereka, jadi pasti ada alasan di baliknya. Bahkan jika itu adalah era agung kuno abadi di mana lingkungan dunia masih tetap tidak berubah, mereka yang bisa mengolah energi abadi masih sedikit dan jarang, membutuhkan seseorang untuk memiliki bakat warping surga. Dunia di era yang hebat ini berbeda, semuanya sudah berubah, dan dengan demikian, kesuksesan terlalu sulit. Saya masih ingin mengolah beberapa helai energi abadi. Bagaimana bisa seperti ini? Untaian energi abadi yang tidak jelas tidak bisa menghentikanku. Aku akan membiarkannya benar-benar muncul, kata Si Hao. Cao Yusheng kecil yang gemuk tidak bisa berkata-kata. Dia sangat memahami kesulitan jalan ini, dan bahkan beberapa orang aneh kuno telah mati. Bagaimana bisa semudah itu? Sejak zaman kuno, orang-orang yang paling mempesona, misalnya orang-orang aneh kuno, mempelajari zaman demi zaman, mengumpulkan waktu yang lama, tetapi masih sulit bagi mereka untuk berhasil. Sementara itu, Anda ingin mengolah banyak garis energi abadi? Kenyataannya, berdasarkan apa yang dia katakan, dia sudah memilih jalannya untuk mengambil langkah itu. Dia harus mengolah untaian energi abadi, karena itu adalah cerminan dari buah daonya sendiri. Tepatnya yang disebut dari dao. Kamu mengambil langkah itu, berjalan di jalanmu sendiri, itu daomu. Itulah mengapa seutas energi abadi muncul. Kata Cao Yusheng. Bagaimanapun, aku tidak akan menyerah. Si Hao berkata dengan tenang. Dia bersikeras untuk melanjutkan, memutuskan bahwa dia tidak akan menyerah di tengah jalan. Itu karena situasinya suram, dan Raja Enam Mahkota Ningchuan ditakdirkan untuk mengambil langkah itu. Ada juga laki-laki misterius dari sarang setan. Ini semua adalah musuh besar, jadi dia harus menerobos. Batu pemahaman Dao berwarna coklat abu, tampak sederhana dan biasa. Si Hao memasuki kultivasi isolasi lagi untuk memahami jalannya sendiri, menggunakan langit dan bumi sebagai tungku, menggunakan dao besar sebagai nyala api untuk membakar dirinya yang sebenarnya, membuat dirinya melampaui. Cahaya api muncul. 2.200 coretan, 2.300, 2.400. Si Hao bertahan, menambahkan 100 coretan setiap kali. Tubuhnya hangus terbakar hingga terbelah, hangus hitam di dalam dan di luar, kondisinya benar-benar terlalu mengerikan. Dia harus berhenti dan butuh waktu untuk pulih. Untungnya, dia memiliki cukup obat-obatan suci dan setengah buah dewa yang dapat memenuhi kebutuhannya. Selama periode waktu ini, dia makan beberapa obat suci dan suci, memakannya dengan santai seperti lobak atau kubis. Ketika 2.500 nyala api muncul, Si Hao mengalami kesengsaraan besar, hampir mati, terbakar sampai banyak tulangnya patah. Itu adalah pemandangan yang benar-benar mengerikan. Itu juga karena simbol tak berujung menenggelamkannya, membersihkan tubuhnya. Cahaya api membasuh organ dalamnya, membuat tubuhnya semakin kokoh. Selama dia bisa melewatinya, dia secara alami akan menerima manfaat besar. Pada kenyataannya, ketika 2.500 cahaya api melonjak, energi abadi di sekitar tubuh Si Hao menjadi sedikit lebih tebal dan lebih padat, seolah-olah itu benar-benar muncul. Sayangnya, dengan suara PU, pada akhirnya masih tersebar, menjadi tidak jelas. Kamu masih baik-baik saja? Kelinci kecil bertanya, menyerahkan ginseng emas, memberinya makan seperti lobak. Jangan mencoba lebih jauh sudah, kata Qingyi.
Ini terlalu berbahaya. Baru saja, Si Hao hampir mati, dan bahkan matanya menjadi redup. Jangan ambil risiko lagi. Jalan Anda terlalu sulit, ada masalah dengan itu. Anda seharusnya tidak harus mempertaruhkan hidup Anda seperti ini. Cao Yusheng juga angkat bicara. Jika orang lain bisa berhasil, maka itu juga baik untukku. Si Hao memulihkan energi dasarnya, dan kemudian dia mulai diam-diam berpikir tentang bagaimana melewati cobaan ini. Jelas bahwa jalannya ini tidak memiliki kesuksesan yang cepat, hanya mampu memberikan segalanya dan mengambil langkah demi langkah. Sukses adalah sukses, sedangkan kegagalan adalah kegagalan. Tentu saja, kegagalan berarti kematian. Yang lain bisa berhasil, tetapi apakah Anda tahu berapa banyak era yang telah mereka persiapkan? Qing Yi menggelengkan kepalanya. Si Hao hanya memiliki satu era. Semua wawasan dan akumulasinya tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang aneh kuno sama sekali. Beberapa hari yang lalu, saya melakukan perjalanan keluar. Beberapa orang aneh kuno telah mati lagi, tubuh dan jiwa mereka terhapus. Semuanya binasa karena mereka ingin mengambil langkah itu. Kata Cao Yusheng. Terlalu menakutkan. Anda hanya harus mempelajari dao alami saya. Kelinci kecil itu juga berusaha mencegahnya. Apakah ada yang mengolah lebih dari satu untai energi abadi? Si Hao bertanya. Orang-orang itu semua menjadi terdiam. Situasinya berbahaya, dan jika dia terus seperti ini, tubuh dan daunnya pasti akan menghilang, namun dia masih menanyakan pertanyaan semacam ini. Memang, bagaimanapun, seseorang membutuhkan keberuntungan alami yang besar yang jarang terlihat sejak zaman kuno. Meningkatkan energi abadi terlalu sulit. Cao Yusheng mengatakan kepadanya secara langsung bahwa bahkan jika dia berhasil di jalannya ini, dia pasti hanya akan mengolah satu untai energi abadi. Jika dia ingin mengolah untaian kedua energi abadi, dia harus menemukan cara lain. Saya harus mengolah garis pertama, atau bagaimana saya bisa melangkah lebih jauh? Mata Si Hao menjadi tegas. 2.600 cahaya api muncul, menutupi langit dan bumi, menenggelamkannya di dalam. Jalur kuno Bluestone menghasilkan suara tulisan suci. Semua jenis gemuruh dao mengguncang langit dan bumi. Kali ini, Si Hao dibakar sampai dia setengah lumpuh. Meskipun dia melewati kesengsaraan kematian, energi abadi masih tidak jelas, tidak benar-benar muncul. Butuh waktu lama baginya sebelum akhirnya perlahan pulih. Namun, itu benar-benar agak aneh. Keberadaan yang aneh dan tidak menyenangkan tidak pernah tiba, jadi agak damai. 2.700 garis cahaya api menyala. Si Hao hampir meleleh, dagingnya compang-camping, tulang hangus hitam, bahkan roh primordialnya akan berhamburan. Simbol tak berujung melonjak, akan menghancurkannya dan mengubahnya menjadi debu. Kali ini, energi abadi sedikit menguat, tetapi pada akhirnya masih tersebar. Aku tidak mau membiarkannya berakhir seperti ini. 2.800 coretan. Dia tidak sadarkan diri selama setengah bulan, dagingnya akan membusuk, roh primordial redup tanpa cahaya. Untungnya, dia memiliki Supreme Being Liquid yang membungkus roh primordialnya, melindungi hidupnya, memungkinkannya untuk pulih dengan cepat. Batu mencolok ilahi berkata sambil menghela nafas. Cairan makhluk tertinggi berasal dari alam roh. Si Hao sebelumnya naik ke bagian paling atas, mangkuk batu berisi cairan berkilau diserap olehnya. Pada akhirnya, Si Hao bangkit kembali. Setelah luka-lukanya sembuh, dia masih menolak untuk menyerah.
2.900 garis cahaya api melonjak, membakar 9 langit dan menerangi langit. Apa? Kali ini, dia berhasil? Orang-orang itu berteriak aneh. Untaian energi abadi tumpah, putih bersih dan jernih. Itu adalah buah dari Dao Agung, perwujudan dari Dao. Itu benar-benar muncul, dan itu melilit si Hao. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.